Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan mencoba untuk memberikan contoh video pembelajaran untuk menyelesaikan job sheet pada pertemuan kedua ya. Jadi kita nanti fokusnya akan membahas tentang network programming pada init address class yang ada pada resource atau package java.net di dalam object oriented programming, terutama pada bahasa pemrograman Java. Jadi di bahasa pemrograman Java sendiri sudah menyediakan resource. Resource itu di package di dalam java.net yang isinya memang khusus untuk bisa menangani bagaimana kendala transmit atau receive data dari sebuah jaringan atau network. Dan salah satu yang akan kita bahas nanti adalah init address. Oke, langsung saja di sini saya rasa untuk deskripsi kalian sudah paham, sudah punya modulnya juga, sudah punya job sheet-nya. Tapi saya di sini akan mencoba membahas tentang implementasinya. Untuk implementasi yang sudah saya berikan contoh di sini itu adalah implementasi standar yang bisa kalian gunakan atau kalian pakai. Tapi di dalam object oriented programming sendiri itu kita disuguhkan dengan beberapa contoh model kelas yang bisa kita pakai. Jadi kalau kalian berbicara tentang object oriented programming, maka kalian pasti akan mendengar namanya kelas storage atau kelas yang entity class, kelas yang memang dibuat sengaja untuk bisa digunakan dalam menyimpan sebuah data. Kemudian ada kelas kontrol, kelas yang memang isinya untuk bisa di dalamnya itu terdapat beberapa algoritma yang memang sengaja dibuat untuk bisa menghandle beberapa logika pada kelas-kelas tertentu yang logika itu nanti akan disambungkan ke dalam boundary class atau biasanya kita sebut dengan kelas interface atau kelas eksekusinya. Oke. Langsung saja saya akan contohkan beberapa implementasi program yang nanti bisa kalian kembangkan lebih lanjut. Jadi langkah pertama tentu saja silahkan dibuka untuk Java IDE-nya. Kita bisa pakai NetBeans yang cukup familiar. Di situ juga sudah disediakan untuk graphical user interface-nya dan cenderung atau tergolong lengkap. Walaupun ada beberapa IDE lain yang memang cukup baik, cuma IDE yang lain itu tidak open source ya, tapi berbayar. Yang open source itu ada NetBeans, kemudian ada Eclipse, dan ada beberapa yang lain. Tapi di sini yang paling familiar atau yang paling populer itu memang NetBeans dan Eclipse. Oke, saya akan langsung membuat satu package. Jadi package-nya akan saya beri nama pembelajaran network address ya, net address. Pada package pembelajaran net address ini saya akan mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu pada pembahasan untuk bagaimana cara kita akan menampilkan local address dari sebuah network device kita, ya, pada device kita. Jadi local address-nya nanti alamatnya berapa itu akan bisa diketahui menggunakan salah satu metode yang ada di dalam kelas init address, yaitu metode getLocalHost. Oke, langsung saja kita implementasikan di sini. Jadi untuk cara yang pertama saya akan langsung mengimplementasikan local address di dalam satu kelas saja. Jadi saya pertama akan mengimplementasikan local address di dalam satu kelas. Di sini saya akan buat kelas namanya local address single.
Jadi satu kelas ini nanti akan bisa langsung memproses algoritma yang akan kita tuliskan tanpa kita harus membuat main class atau tanpa kita harus membuat graphical unit interface-nya. Jadi di sini kemudian ini untuk yang node yang tidak perlu akan saya hilangkan. Kemudian coba saya besarkan sedikit biar kalian kelihatan juga. Langkah pertama jelas kita harus import resource-nya yaitu java.net-nya. Untuk bisa memanggil keseluruhan kelas dari java.net, saya akan langsung gunakan bintang ya, .java.net bintang itu nanti akan bisa memanggil keseluruhan resource yang ada pada java.net. Kemudian saya akan membuat main method karena di sini nanti kelas ini secara single ketika saya instansiasi akan bisa langsung memproses algoritma yang saya tulis. Oke. Kemudian langkah selanjutnya karena ini hanya akan memanggil metode untuk getLocalHost, maka bisa langsung saya tuliskan. Saya akan pakai cara yang sama dengan yang ada di ini namanya modul atau di job sheet yang sudah kalian dapatkan masing-masing. Jadi saya akan ambil dari sini. Jadi kita bisa langsung menggunakan try catch. Kemudian kita langsung masukkan kita deklarasi kelas init address. Kemudian kelas init address akan kita berikan value pertamanya yaitu memanggil localhost. Kemudian kita akan print datanya. Kalau misalkan ada salah satu yang error, maka di exception-nya akan kita tampilkan. Jadi langsung saja di sini kita akan deklarasi init address. Init address akan kita beri nama address ya untuk lebih mudah. Kemudian address sendiri dia akan memanggil localhost alamat lokal dari komputer kita. Kemudian setelah dipanggil maka akan ditampilkan. Setelah ditampilkan karena ini kelas init address ini membutuhkan try catch. Jadi kalau misalkan dia ada satu error atau kesalahan, instansiasi lokal address single ini masih bisa dijalankan. Kemudian untuk catch-nya adalah unknown host exception. Dan untuk apabila nanti terjadi kesalahan, maka dia akan langsung saya print out. Jadi hasilnya bisa seperti ini. Ini kalau kita menggunakan try catch. Kalau saya jalankan, langsung akan tampil ya hasilnya. Ini kalau kita menggunakan try catch. Tapi kalau misalkan kita tidak menggunakan try catch, ini contohnya kalau misal saya tidak menggunakan try catch, kita akan coba apakah kelas init address bisa dideklarasikan apabila tidak menggunakan try catch. Kita coba terlebih dahulu ya. Kemudian address, setelah itu dia akan memanggil init address getLocalHost. Oke, di sini langsung ada pop-up message kalau dia itu untuk exception unknown host exception itu dia harus menggunakan throw atau menggunakan try catch. Karena kecenderungan nanti kalau dieksekusi itu bisa jadi terjadi sebuah error atau sebuah kesalahan. Jadi kita bisa tambahkan di sini kalau misalkan tidak menggunakan try catch ya, kita pakai throws unknown host exception. Kalau sudah seperti ini maka dia tidak akan ditampilkan lagi pop-up-nya. Jadi sudah bisa dikatakan oke, bisa dijalankan. Kemudian ini langsung saya tampilkan address. Kemudian kalau misalkan kita jalankan, ini saya perkecil sedikit biar kelihatan. Nah, kalau misalkan kita jalankan, kita running, hasilnya juga sama. Tidak ada yang error.
Jadi try catch dengan throws itu fungsinya sama ya. Jadi nanti tergantung, ada memang beberapa kelas yang dia itu mewajibkan kita untuk menggunakan try catch atau throws untuk exception tertentu. Apabila metode yang kita panggil atau kelas yang akan kita instansiasi itu cenderung akan bermasalah ketika ada beberapa kondisi yang memang tidak ideal atau tidak sesuai. Itu tergantung dari Java sendiri nanti. Ini cara yang pertama. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu kalau kita berbicara object oriented programming, maka kita bisa bedakan kelasnya. Ini saya akan beri nama sama ya, local address. Kemudian pada kelas local address ini untuk node yang tidak perlu saya hapus saja. Kemudian saya import sama java.net. Kemudian untuk menghindari nanti terjadi kesalahan, maka saya import semuanya. Nanti apabila ada beberapa data yang memang ada beberapa metode atau kelas yang memang akan kita panggil dari java.net, maka kita tidak perlu import spesifik kelas tertentu, karena ini sudah bisa menampilkan secara keseluruhan. Kemudian di sini saya akan membuat untuk deklarasi dulu ya, deklarasi beberapa objek yang akan kita pakai untuk ditampilkan di dalam main kelasnya. Jadi di sini yang pertama saya akan init address ya, init address akan kita panggil. Init address kita beri nama address. Oke, setelah init address kita beri nama address, kemudian kita akan membuat kelas yang nanti akan kita panggil ke dalam main kelasnya. Saya pakai kelas string aja karena nanti akan ditampilkan tampil address. Kemudian karena dia tetap nanti akan memanggil init address, maka kita mau nggak mau harus pakai try catch atau pakai throws. Di sini saya pakai try catch. Kemudian exception-nya adalah unknown host exception. Unknown host exception ya. Kemudian setelah itu address nanti dia akan mengambil init address dari localhost. Karena nanti dia akan ditampilkan, maka di sini saya akan deklarasikan satu variabel lagi, saya beri nama tampil. Dia adalah string. Kemudian nanti tampil ini dia akan menampilkan dari address-nya. Address.toString. Karena dia nanti akan ditampilkan di dalam string ya, maka tampilannya juga saya buat string. Ini juga akan menampilkan apabila terjadi error toString. Karena ini kelasnya adalah bukan void, metodenya bukan void, maka dia akan mengembalikan nilai yang sama dengan metodenya. Jadi mengembalikan nilai string. Jadi return, kemudian yang akan dikembalikan adalah tampil. Oke, kalau sudah seperti ini, berarti ini sudah selesai kelasnya. Nah, tinggal nanti kita akan membuat main class yang akan bisa mengeksekusi atau menampilkan kelas ini. Jadi di sini saya akan buat main kelasnya, yaitu local address main. Ini untuk main kelasnya. Dari local address main, nanti karena ini main kelas, maka di sini juga harus terdapat main method yang langsung bisa menjalankan atau melakukan eksekusi ketika pertama kali kelas itu diinstansiasi. Jadi kelas yang akan kita instansiasi adalah kelas local address. Kemudian saya akan beri nama LA, local address ya, LA. Kemudian dia akan saya instansiasi.
Kemudian dari LA ini nanti akan langsung menampilkan data, menampilkan address yang akan kita ambil. Jadi karena address tadi berada pada metode string, nama metodenya adalah tampil address, maka di sini metode string itu kan atau integer itu kan tidak bisa menampilkan data. Kalau tidak bisa menampilkan output, maaf. Jadi harus kita berikan output dulu, sistem out println untuk bisa menampilkan metodenya. LA titik tampil address. Oke, setelah seperti ini kalau misalkan kita running, kita jalankan, maka dia langsung akan bisa ditampilkan. Jadi sama ya, kalau single itu seperti ini langsung bisa. Kalau misalkan kita harus buat entity class dulu, control class dulu, baru bisa ditampilkan lewat main class seperti ini. Harus diinstansiasi terlebih dahulu. Ini instansiasinya, kemudian metodenya akan ditampilkan. Karena metodenya tadi metode string ya, dia tidak menampilkan output data, tapi hanya mengembalikan nilai dari stringnya. Maka nilai string itu akan kita tampilkan dalam output system out println. Nah, sekarang yang kedua adalah untuk membuat tampilan GUI-nya. Jadi local address sama saya buat kelasnya, kemudian tinggal saya tambahkan graphical user interface. Karena GUI nanti hanya akan menampilkan output, maka kita hanya butuh tiga komponen di sini. Yang pertama label untuk membuat judul aja. Jadi di sini menampilkan local address. Misalkan saya pertebal ya tulisannya biar kelihatan. Saya besarkan juga. Oke, menampilkan local address. Ini terlalu besar. Oke, seperti ini. Kemudian saya butuh text area untuk bisa menampilkan outputnya. Setelah text area, kemudian saya butuh button untuk melakukan proses eksekusi dari algoritma yang kita buat. Nah, sebelumnya kita harus merubah variabelnya dulu biar tidak terlalu sulit ya. Ditulis di button, saya ganti tombol. Kemudian untuk tampilannya, teks tampilannya kita beri nama proses saja. Proses. Nanti kalian beri nama apapun boleh, terserah. Kemudian di sini untuk teks areanya juga saya beri nama output data. Oke, kalau sudah, sekarang ini tinggal kita double klik aja, kemudian kita cari untuk action performer untuk tombolnya. Nah, setelah itu baru kita masukkan perintahnya. Karena di sini nanti kita akan memanggil kelas local address, maka langkah pertama adalah kita instansiasi, tetap sama. Local address kita instansiasi LA new local address. Kemudian setelah kita instansiasi, karena nanti akan kita tampilkan outputnya di dalam text area, maka kita tinggal memanggil text areanya, yaitu output data.setText. Akan kita set text-nya itu berdasarkan la.tampil address. Jadi tampil address ini nanti hasilnya ya, hasil dari metode tampil address ini akan ditampilkan di dalam text areanya yang kita beri nama tadi output data. Ketika kita jalankan seperti ini, kemudian ketika kita proses, maka dia langsung akan menampilkan dari local address komputer kita. Jadi seperti ini bisa kalian lihat, saya besarkan dulu perintahnya. Jadi yang pertama tadi untuk variabel dari GUI-nya itu kita ganti. Jadi di sini kalau kalian tahu untuk text area variabelnya adalah output data. Kemudian untuk buttonnya variabelnya adalah tombol. Jadi variabelnya kita ganti untuk mempermudah.
Kalau misalkan tidak diganti pun nggak masalah. Jadi kemudian untuk output datanya juga dia akan menampilkan data dari LA dari ini ya, instansiasi local address, kemudian metode tampil address yang akan ditampilkan. Kalau dijalankan tadi hasilnya seperti ini, kita tinggal klik proses, maka dia bisa langsung akan ditampilkan. Ini untuk mengetahui local address. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui network address. Jadi kalau untuk mengetahui network address, metode yang akan kita panggil adalah get by name. Jadi di sini kita tinggal membuat kelas network address ya, network address. Kita membuat kelas network address, kemudian untuk node yang tidak perlu kita bisa hapus. Setelah itu kita import sama, yaitu java.net. Kemudian kita kasih bintang. Setelah itu kita lihat untuk yang pertama kita akan mengikuti dari cara ini, yaitu menggunakan single ya. Ini berarti kelasnya single, saya lupa, berarti saya buat baru aja. Ini nanti buat ya untuk yang bukan single. Jadi network address, kemudian kita tambahkan single. Jadi network address single. Kemudian kita hilangkan ini sama. Import java net, kemudian bintang, selesai. Karena ini nanti kelasnya single, jadi kita harus langsung tambahkan main method, yaitu public static void main dan lain sebagainya. Kita tambahkan. Kemudian setelah itu kita lihat, jadi dia nanti akan ada host, kemudian akan ada init address. Nah, sedangkan untuk memasukkan datanya kita akan menggunakan scanner. Jadi oke, langsung kita coba di sini. Jadi hostnya kita itu ya, kita deklarasi, yaitu berupa string. Jadi kita tuliskan di sini host string, kemudian untuk init address-nya ini kita deklarasikan namanya jadi address juga, sama dengan yang tadi. Kemudian kita instansiasi scanner. Nah, karena scanner ini Java Utilities, jadi kita bisa tambahkan di sini langsung ya, import Java Utilities. Nah, oke, setelah seperti ini, scanner kita instansiasi scn new scanner, karena scanner nanti akan mengambil dari sistem komputernya, maka kita tambahkan scanner system in. Oke, setelah seperti ini, nanti scanner ketika kita jalankan, maka dia akan menampilkan di dalam output sini ya, akan mengeksekusi output ini untuk kita bisa memasukkan teks yang akan dieksekusi oleh init address, yaitu teksnya nanti yang akan kita tuliskan adalah hostname dari network address yang akan kita panggil alamat IP address-nya. Jadi di sini bisa kita kasih keterangan untuk mengidentifikasi kalau scanner itu nanti akan menampilkan data. Jadi masukkan host. Oke, setelah itu kemudian baru scanner nanti dia akan langsung mengeksekusinya. Jadi langsung akan dieksekusi. Kemudian kita bisa pakai try catch. Nah, try catch ini sama ya, seperti yang awal tadi. Jadi nanti intinya address itu dia akan memanggil get by name. Kalau tadi kan dia memanggil localhost, sekarang dia akan memanggil get by name. Jadi dia akan memanggil get by name seperti ini. Dan yang tadi karena yang akan ditampilkan adalah host, dan host itu nanti akan ditampilkan di dalam scanner, maka di sini ada yang harus ditambahkan.
Jadi host nanti itu akan mengambil dari scanner. Nah, karena host nanti akan ditampilkan dalam scanner, maka host nanti akan mengambil dari scanner. Jadi ini ditambahkan ya, scanner.next ini akan jadi inputan dari hostnya. Kemudian akan kita tampilkan sistem println, kita akan menampilkan dari address yang akan kita panggil. Kemudian untuk exceptionnya unknown host exception, kemudian akan kita tampilkan. Kalau misalkan tidak ada, maka akan ditampilkan exception E-nya. Kalau tidak ada ini nanti maka akan ada keterangan error. Kemudian errornya itu akan langsung ditampilkan. Misalkan kalian tambahi beberapa string, boleh terserah. Jadi kalau ini nanti kita jalankan, dia akan ada keterangan di sini. Keterangannya yaitu masukkan host. Ini sesuai dengan keterangan kita buat. Kemudian kita tinggal masukkan .google.com. Setelah itu, setelah kita enter, maka dia akan langsung menampilkan dari address. Addressnya adalah dari host google.com. Nah, kurang lebih seperti itu kalau single. Ini hampir sama dengan yang ada di job sheet. Jadi kalian bisa mencontohnya tadi. Nah, sedangkan di sini kalau misalkan kita pakai network address, kelas network address, jadi nanti kita masih perlu kelas main class. Jadi kita yang pertama harus deklarasi lumayan banyak. Jadi init address-nya kita deklarasi, kita beri nama address. Setelah itu kita juga akan mendeklarasikan host, yaitu bertipe string. Ini kita buat private ya, jadi nanti tidak akan ada yang bisa mengakses ini. Tapi karena tidak ada yang bisa mengakses, maka kita akan buat dia setter getter. Jadi kita akan buat setter getter untuk menampilkan ini. Karena setter getter nanti fokusnya hanya pada host, jadi ya saya buat setter getter di host saja. Oke, setelah seperti ini, langkah kedua kita hampir sama dengan tadi. Jadi kita akan membuat metode string untuk tampil network atau tampil data, terserah kalian. Boleh, ini nama metode saja. Kemudian metode untuk tampil network ini nanti akan menampilkan data dari, kalau misalkan addressnya tadi akan memanggil host, maka hostnya akan maka addressnya akan ditampilkan. Jadi kalau misalkan hostnya nanti google.com, maka alamat addressnya akan ditampilkan. Jadi masih sama. Jadi di sini address itu adalah init address, get by name. Nah, get by name ini kan dia akan memanggil host. Hostnya kita bisa ambil dari sini. Jadi hostnya kita ambil dari get host. Nah, setelah diambil dari get host, nanti kan akan kita tampilkan. Nah, kalau misalkan akan kita tampilkan, jadi mau nggak mau kita tambahkan satu lagi. Tambahkan satu lagi string, yaitu tampil data atau tampil, boleh. Tampil data atau tampil, boleh. Tergantung kalian. Jadi di sini nanti kita tinggal tampil data, yang akan ditampilkan adalah address to string. Kemudian sama di sini kalau misalkan error, ya sudah, tampil datanya akan menampilkan error dari exception-nya. Kemudian karena ini adalah kelas non void atau kelas bukan void dan tipenya string, maka dia juga akan mengembalikan sebuah nilai yaitu string. Nilainya akan ditampilkan adalah tampil data. Tampil data nanti ini akan dikembalikan. Nah, oke, sekarang kita buat main kelasnya. Jadi network address, kemudian main kelasnya. Di network address main class ini sama. Jadi nanti kita tinggal itu aja. Kita tinggal memasukkan metode untuk main kelasnya. Kemudian karena nanti kita masih butuh scanner, maka
kita tambahkan Java utilities, kemudian bintang. Nah, setelah itu untuk kelas network address ini akan kita instansiasi. Network address, kemudian kita beri nama NW aja ya. NW. New network address. Nah, oke. Kelas NW sudah kita instansiasi. Kemudian kelas scanner juga akan kita instansiasi. Scanner SCN new scanner system in. Oke, scanner juga sudah kita instansiasi. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan nilai host itu, setting nilai host itu berdasarkan dari scanner. Jadi nilai hostnya nanti akan kita setting berdasarkan scanner. Jadi hostnya itu kan dari nw dot kita ambil host ya, berarti get host. Oh, kita setting host, berarti set host. Set hostnya ini nanti dari scanner titik next. Nah, sebelumnya akan kita beri keterangan dulu, print aja ya. Ini masukkan host. Oke, setelah hostnya nanti akan dimasukkan, kemudian akan kita panggil metode tampil network. Maka tampil network nanti akan menampilkan datanya. Tapi karena tampil network ini nanti tidak ada outputnya, jadi hanya mengembalikan nilai string, maka di sini kita tambahkan satu lagi, yaitu apa? System out println. Nah, system out println ini nanti akan menampilkan dari network ini. Jadi kita masukkan di sini ya. Ini kita hilangkan. Oke, jadi kita instansiasi kelas network address terlebih dahulu, kemudian karena kita nanti butuh scanner, maka kita import Java utilities. Setelah itu kelas scanner kita instansiasi, kemudian metode set host ini nanti akan mengambil inputan dari scanner. Nah, nanti setelah itu akan diproses oleh tampil network. Oke, kita coba jalankan. Masukkan hostnya www.google.com, kemudian kalau kita enter, dia nanti akan menampilkan alamat dari google.com. Jadi kalau kita lihat network address-nya seperti ini, kita implementasi dulu java.net, kemudian kita deklarasi net address private, hostnya juga private, kemudian tampil data juga private. Nah, publiknya di sini. Karena yang akan diakses nanti kan publiknya. Jadi ini yang hanya akan bisa diakses. Untuk string juga seperti ini. Karena ini metodenya string dan dia akan menampilkan mengembalikan nilai. Jadi ada return yang akan dikembalikan adalah tampil data. Nah, setelah itu yang terakhir adalah kita akan membuat graphical user interface. Network, kemudian address, kemudian graphical user interface. Nah, guys, kita buat seperti ini. Pertama kita beri judul ya, network address. Ini akan kita beri agak tebal, network address, biar kelihatan. Kemudian yang pertama kita masukkan inputan, yaitu menggunakan text field. Ini inputannya. Setelah itu outputannya nanti pakai text area. Text area. Kemudian ada tombol yang akan memproses inputan, kemudian akan ditampilkan di dalam output. Ini kita hilangkan dulu ya text areanya. Oke, sekarang kita beri nama variabel. Ini adalah tombol. Ini klik kanan, change variable, kita beri nama tombol. Kemudian untuk teks
Filenya juga sama, klik kanan, change variable, kita beri nama input. Untuk teks areanya juga sama, klik kanan, change variable, output. Oke, setelah selesai, ini kita ganti ya, klik kanan edit pada tombolnya, kita kasih nama proses. Sama seperti yang tadi. Ini langkah terakhirnya, kita tinggal double klik pada tombolnya, kemudian kita masukkan di sini. Nah, karena di sini kita sudah tidak butuh scanner, maka kita hanya butuh untuk instansiasi kelas network saja. Network address, NW sama dengan new network address. Nah, kemudian scannernya kita ganti menjadi input. Jadi input tadi dia akan men-set tampilannya. Jadi inputnya nanti men-set tampilannya ya. Men-set tampilannya, get tampilannya, mendapatkan tampilannya itu dari getText, dari NW getText. Jadi gini, jadi NW setText, setHost itu dari input ya, dari input titik getText. Nah, seperti ini. Saya salah tadi. Ini saya besarkan dulu. Jadi NW setHost itu dari input getText. Kemudian setelah diketahui inputannya, maka tinggal outputannya. Outputnya adalah output titik setText. Ini dari nw.tampil network. Nah, maka nanti NW tampil network akan dieksekusi dan ditampilkan pada outputnya. Oke ya, ini dilihat baik-baik. Kemudian nanti kalau kita jalankan, inputnya kita masukkan di sini www.google.com. Kemudian ketika kita proses, tampil alamat Google-nya. Kalau misalnya kita ganti www.facebook.com, kemudian kita proses, maka ini juga akan ganti Facebook. Sama, nanti kalian cari apapun, hasilnya akan sama. Oke, ini kurang lebih video pembelajaran yang bisa saya buat dan saya berikan ke kalian. Ini untuk yang pertama. Nanti ya materi-materi selanjutnya juga akan saya buat untuk bisa membantu kalian dalam mempermudah belajarnya. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.